Dan ternyata orang yang bingung itu adalah aku. Karena hidup itu harus punya tujuan. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Dinda. Hari ini kita akan membahas tentang satu poin yang menurut aku krusial banget, apalagi di umur aku, ya terutama di umur 20-an. Bukan 20 lagi, tapi 20 lebih. Dan kebetulan banget aku tuh juga sekarang baru lulus kuliah. Ya, jadi ini adalah, menurut aku adalah titik kritisnya aku, titik baliknya kehidupan aku, dan pilihan-pilihan yang aku ambil sekarang itu menentukan nasib 5 tahun dan 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan gitu. Nah, disitulah kebingungan ini muncul. Pernah nggak kalian ditanya, cita-cita kamu apa? Kalau kamu bisa jawab, kalian keren. Tapi aku adalah satu dari sekian banyak orang yang kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Tujuan kamu apa? Oh no, apa, aku nggak tahu gitu. Beda ya kalau dengan teman aku yang dia bener-bener, aku pengen jadi dokter, maka dia bener-bener rajin belajar, dia memperdalam tentang biologi, dia ikut olimpiade biologi, dia memperdalam bahasa Inggris dan lain-lainnya. Aku bener-bener kayak kebanting lah sama teman-teman aku waktu itu pas SMA. Dan sampai teman-teman aku tuh ada yang bilang, Din, kamu tuh hidupnya kok monoton banget sih? Kenapa, aku bilang? Ya karena tiap orang tuh punya kecenderungan gitu, tapi kok kamu enggak? Contoh, teman aku dia cenderungnya waktu itu kayak fans banget sama satu idol Korea, sampai dia tuh bener-bener wallpaper HP-nya si idol itu gitu, bahkan semua tentang si idol tuh dia tahu gitu. Kalau orang sudah cinta, orang udah suka, maka dia akan melakukan segala cara untuk mencapai itu, dan dia akan menjadikan itu sebagai tujuannya dia. Nah, berbeda dengan saya ini, dengan aku yang aku nggak tahu gitu. Ya udah, karena selama ini ya kita itu kan hidup udah tersistem ya, mulai dari SD, SMP, SMA, terus bahkan kuliah, kita hidupnya tuh udah ke sistem gitu. Kayak, oh iya Pak, aku bangun pagi, aku pergi ke sekolah, aku berangkat sekolah, terus aku belajar, kalau ada PR aku kerjain, kalau ada tugas kelompok aku kerjain gitu. Tapi yang aku rasakan, lingkunganku itu tidak membentuk aku untuk menjadi orang yang visioner. Dalam arti kata, berarti aku tuh tidak dibentuk untuk kamu harus punya cita-cita A. Aku nggak merasakan ada itu gitu. Mungkin ada, tapi akunya aja yang nggak memahami hal itu pada waktu itu. Nah, dan ternyata setelah aku ngobrol sama teman-teman aku yang lain, ternyata nggak cuma aku yang nggak punya, dalam tanda kutip tuh, goals atau tujuan hidupnya itu nggak jelas. Kayak ya udah gitu, ngikutin apa yang ada. Mungkin ada keinginan, tapi keinginan itu bukan keinginan yang jangka panjang, karena akhirnya keinginan itu menuntut kita untuk bisa berjuang gitu. Nah, masalahnya, gimana kamu bisa berjuang kalau kamu aja nggak punya tujuan? Gimana kamu bisa hidupmu itu bisa berwarna, kalau kata orangnya, kalau kamu aja tuh nggak punya tujuan? Nah, itulah hal yang pengen aku bahas di sini. Kita itu harus punya tujuan. Contoh nih, aku juga pernah ada kejadian naik motor, tapi aku tuh bingung. Aku mau makan, tapi aku bingung mau makan apa. Ya udahlah, akhirnya aku melalang buana kemana-mana, motoran kemana-mana. Akhirnya endingnya nggak jadi beli. Kebayangkan, udahlah bensin habis, waktu habis, cuma buat muter-muter. Kenapa kok bisa gitu? Yang pertama, karena nggak punya tujuan yang jelas mau makan apa. Yang kedua, ya aku nggak memahami kriteria aku mau makan apa dan kenapa kok aku makan itu. Nah, itu analogi itu kita bisa analogikan ke kehidupan kita. Di kehidupan kita yang diberikan oleh Allah SWT, umur, kalau kita nggak punya tujuan di sini, ya kita akan belok kiri, belok kanan, muter aja sampai kita tahu ini kita mau apa sih sebenarnya tujuannya. Dan banyak banget ternyata ya yang aku tuh
temui, entah itu di film. Baru-baru ini banget aku sadari, entah itu di film, entah itu di orang-orang yang emang udah sukses dalam kehidupannya, dalam standar hari ini gitu. Dan akhirnya aku menemukan satu benang merah bahwasanya kamu harus punya tujuanmu sendiri. Kamu harus punya strong why-nya kamu harus punya alasan yang membuat kamu tidak mudah berubah, yang alasan itu menjadikan kamu, meski kamu harus bekerja keras, meski kamu harus banting tulang, kamu akan senantiasa ada di jalan itu karena kamu punya tujuan, kamu punya alasan, kamu punya strong why kenapa kamu berada di titik itu, kenapa kok kamu berjuang, dan kamu rela, ekstrimnya ya, bahkan kamu rela mati untuk itu karena kamu udah tahu tujuan besar kamu. Dan itulah yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman karena saya sudah melalui itu dan sedang tetap berusaha untuk mencapai itu. Nah, jadi teman-teman, ada satu framework yang pengen aku sharing ke kalian, dan aku baru tahu ini, ya, baru memahami ini ketika aku mulai belajar Islam ya. Ketika awal mulai belajar Islam tentang memahami tujuan hidup. Dan ada 3 pertanyaan dasar ketika kita ingin memahami esensi kehidupan ini. Ada 3 pertanyaan mendasar yang seharusnya setiap manusia itu mempertanyakan ini ke kehidupannya. Biar apa? Biar dia sadar tentang dirinya, terutama dia sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai seorang ciptaan gitu. 3 pertanyaan itu apa? Yang pertama, dari mana kamu? Atau siapa yang menciptakan kamu? Terus yang kedua, mau apa kamu di dunia ini? Tujuan kamu di dunia ini itu apa? Dan yang ketiga, kamu akan kemana setelah ini? Jadi intinya adalah dari mana, dari mana, untuk apa, dan akan kemana. Oke, kita akan breakdown untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ini versi aku, silahkan nanti kalian bisa juga membreakdown, mengelaborasi sesuai dengan yang kalian pahami. Dan aku akan berusaha mengelaborasi ini sesuai dengan apa yang sudah aku pelajari. Yang pertama, kamu itu dari mana? Sebagai seorang muslim, kita akan jawab, aku datangnya dari Allah. Dan aku datang dari Allah karena Allah lah yang menciptakan aku. Dan yang kedua, terus kamu di dunia ini mau apa? Nah, di sini mulai mikir nih. Oh iya ya, aku di dunia ini untuk apa? Dan ternyata Allah tuh udah kasih misi ke kita sebenarnya. Ketika Allah menciptakan kita sebagai hambanya di dunia ini, Allah nggak ciptain kita tuh buat main-main gitu. Allah menciptakan kita tuh ada misi. Misinya apa? Dalam surat Az-Zariyat ayat 67 ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, di situ Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah tuh udah ngasih misi ke kita sebenarnya, bahwa Allah bilang tuh, kamu kalau mau hidup di dunia ini ya kamu adalah beribadah kepadaku. Nah, beribadah dalam arti ini teman-teman maksudnya adalah tidak sesempit makna kamu hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, udah itu aja, enggak. Tapi maknanya adalah ketika kamu hidup di dunia ini, kamu harus memastikan semua aktivitas kamu mulai dari yang kecil sampai yang besar itu sesuai dengan perintahnya Allah, sesuai dengan peraturannya Allah. Allah membolehkan atau tidak, itulah yang akan menjadi pahala bagi kita, dan ketika itu sesuai dengan perintah Allah, maka dia akan menjadi ibadah bagi kita. Sebenarnya ini tuh udah sering banget kita dengar, oh iya, kita disuruh Allah tuh di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah. Tapi sayangnya seringnya kita tuh nggak menanamkan ke diri kita bahwasanya beribadah tuh maksudnya seperti apa. Bukan hanya sekedar ibadah ritual aja gitu, tapi lebih daripada itu. Ketika kamu hidup di dunia ini, seolah-olah Allah bilang, kamu harus hidup sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Pola pikirnya gini teman-teman, kita ini siapa sih? Kita itu adalah seorang ciptaan. Layaknya seorang ciptaan, maka yang paling paham dengan ciptaannya adalah penciptanya. Dan dalam konteks di sini kita memahami
pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita adalah ciptaannya. Pertanyaannya, siapa yang paling paham dengan ciptaannya? Ya, penciptanya. Berarti ketika kita ingin bisa berjalan sesuai dengan bagaimana pencipta itu membuat, karena pembuatlah, penciptalah yang paling paham ciptaannya, maka kita harus berjalan sesuai dengan guidebooknya. Nah, Allah sebagai pencipta kita tuh udah ngasih guidebook ke kita. Guidebooknya apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari itulah bagaimana kita bisa, dari kedua sumber itulah yang akhirnya membuat kita tuh bisa berjalan di jalan yang benar. Dan itulah yang membuat akhirnya membuat kita tuh bisa dalam artian ya kita memang beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena kita berjalan, beraktivitas sesuai dengan petunjuknya. Petunjuknya itu apa? Ya, aturan-aturan tadi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertanyaan ketiga adalah, kamu akan kemana? Nah, ini adalah pertanyaan yang jelek banget kalau kita benar-benar kalau kita benar-benar meresapi ya teman-teman. Karena di tengah kesibukan kita hari ini, kadang tuh kita lupa sebenarnya yang kita perjuangin A, B, C, D itu sebenarnya buat apa sih? Dan untuk apa nantinya? Dan aku ingin reminder ke teman-teman bahwasanya semua yang kita perjuangkan di dunia ini nantinya adalah bekal yang akan kita bawa ke kehidupan kita yang sebenarnya. Kalau kata Ustadz Felix Siawi waktu itu, setelah dihitung-hitung, kalau kehidupan kita tuh hanya selama 63 tahun di dunia, seperti umurnya Rasulullah, dibandingkan dengan lamanya kehidupan kita di dunia, di akhirat, maka kehidupan dunia itu ibarat hanya 1 menit berapa detik gitu, hanya sebentar. Jadi kehidupan yang sebentar ini akan sangat sayang sekali ketika kita gunakan kehidupan ini untuk hal yang sia-sia. Dan aku yakin mayoritas muslim itu pasti udah tahu kalau kita itu akan kembali kepada Allah lagi, yaitu ke akhirat, ke kehidupan kita yang sebenarnya. Dan untuk melewati itu akan ada perjalanan panjang yang akan kita lewati setelah kematian ini. Ini adalah baru fase yang kedua. Kita akan melewati yang namanya fase penghisapan. Kita akan menghadapi, sebelum itu adalah fase alam kubur, alam barzah. Kita akan melewati fase ketika di padang mahsyar. Lalu nanti kita akan dihisap, kita akan ditimbang amalnya. Baru nanti kita akan mendapatkan endingnya, kita akan di surga atau di neraka. Nah, maksud aku membahas ini adalah teman-teman, ketika kita sudah tahu bahwa tujuan besar kita itu adalah agar kita bisa kembali ke tempat kita yang sebenarnya, yaitu di surga, maka harusnya pilihan-pilihan hidup kita sekarang harusnya yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan hidup kita itu, ya enggak? Kalau kita mau pergi ke Surabaya, kita harus memilih jalan yang mengarah ke Surabaya. Aku harus nyari kereta yang tujuannya ke Surabaya, aku harus beli tiket dulu. Nah, sehingga teman-teman, hal yang ingin aku sampaikan di sini adalah kita boleh banget untuk merencanakan kehidupan kita. Kita ingin berkarir 5 tahun, 10 tahun ke depan itu mau seperti apa, kita ingin membangun keluarga yang seperti apa, kita ingin mencapai A, kita ingin kemanapun, boleh banget. Tapi jangan lupa bahwa tujuan besar kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dalam artian tadi kita harus memastikan semua aktivitas kita itu sesuai nggak dengan perintah Allah. Yang nantinya kita akan mempertanggungjawabkan semua pilihan-pilihan hidup kita di sini. Dan itulah yang menentukan nantinya kita endingnya akan di kehidupan surga atau neraka. Oke. Jadi teman-teman, intinya di sini adalah dari panjang kali lebar aku menjelaskan tadi, tentukan tujuan hidup kamu, planning lagi kehidupan kamu, coba menepi sejenak, coba sempatkan waktu sejenak untuk kembali memuhasabah diri, merefleksikan diri, merenung. Aku sebenarnya memperjuangkan ini mati-matian, aku capek pulang kerja dan segala macamnya, ini sebenarnya buat apa sih? Seringnya tuh kadang kita tuh lupa diri, akhirnya kita nggak memahami capeknya kita tuh kayak nggak ada artinya. Harusnya
lelah kita tuh jadi lillah, ya kata-kata orang tuh, lelah kita tuh ya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan lelahnya kita ini ya karena kita juga ingin mendapatkan ridhonya Allah, agar nanti dengan pilihan-pilihan hidup kita sekarang kita bisa mendapatkan apa yang seharusnya memang kita dapatkan.